Furaihan Al-Wahabi ini mengakui Wahabi adalah sekte yang sesat menyesatkan, tapi dia tidak mau mengakui dirinya sebagai Wahabi. Wahabi betul, dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Siapa tokohnya? Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman. Al-Luqami sebutkan sebenarnya bukanlah Wahabiyah, tapi sekte Wahbiyah. Cuma oleh Wahabi ini dipelintir untuk membenarkan dirinya. Kami akan buktikan perbedaan Wahabi dan Wahbiyah. Bahkan Ibnu Baz sendiri mengakui Wahabi adalah penisbatan yang mulia. Kami akan bacakan langsung kitabnya. Makanya aneh kalau ada Wahabi di Indonesia tidak mau disebut Wahabi, malah ngaku-ngaku Salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik sobat Tuarul, ada salah satu tokoh Wahabi yaitu Furaihan Al-Kuchluki. Dalam videonya, dia mengakui Wahabi adalah ajaran yang sesat menyesatkan. Namun dia memelintir pernyataan Al-Luqami yang bahwa Wahabi adalah pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Hei Mas Farhan, kalau jamaahmu boleh anda tipu, tapi tidak dengan kami Mas. Al-Luqami di sini sedang membahas sekte Wahbiyah, bukan Wahabiyah. Kalimat penulisannya saja sudah beda, malah anda cocok-cocokkan semau anda. Enggak boleh gitu dong Mas, harusnya anda jujur jadi seorang tokoh. Baik, kita simak dulu videonya si Furaihan. Wahabi, apa itu Wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul, dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Siapa tokohnya? Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Wahabi ini muncul di akhir tahun 200 Hijriah di daerah Maroko. Yang pertama kali mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Wahabi adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Maroko pada tahun 400 Hijriah yang bernama Ali Al-Luqami. Ali Al-Luqami. Nah, di sini jelas Furaihan ini memelintir pernyataan Al-Luqami yang bahwa Wahabi bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tapi pengikut Abdul Wahab Ar-Rustumi. Ini jelas-jelas penipuan saudara-saudara. Wahabi ini mengutip dari kitab Al-Mi'yar, maka coba kita langsung baca teks kitabnya. Wasu'ila Al-Luqami an qaumi minal Wahbiyah. Ditanyakan orang pada Al-Luqami tentang kelompok Wahbiyah. Maka coba perhatikan teks minal Wahbiyah. Kalimat ini sangat berbeda dengan kalimat Wahabiyah. Kalimat Wahabi ada alifnya sesudah waw dan ada tasdidnya pada ya. Sedangkan ini tidak. Maka yang dimaksud Al-Luqami adalah kelompok Wahabiyah, bukan kelompok Wahabiyah. Yang kedua, di dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun disebutkan wa ghariba fi muwada'ati Abdul Wahab bin Rustum wa kana minal Wahbiyah. Perhatikan kalimat di atas, sangat jelas disebutkan bahwa Abdul Wahab bin Rustum merupakan bagian daripada Al-Wahbiyah, bukan Wahabiyah, yaitu Wahabi. Dan dengan kalimat kana minal Wahbiyah ini juga menandakan bahwa pendiri Wahbiyah sebenarnya bukanlah Abdul Wahab bin Rustum. Yang kedua, sebenarnya pendiri Wahbiyah bukanlah Abdul Wahab bin Rustum, tapi Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Firaq yang ditulis oleh Al-Faradbil halaman 145. Wa qasamu aidan al-Wahbiyin nisbah ila Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi, dan sungguh mereka dinamakan Wahbiyin karena dinisbahkan kepada Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi yang dituduh sebagai Khawarij. Ternyata dalam buku Al-Faradbil juga tertulis Wahbiyin tanpa alif, yaitu pengikut Wahbiyah, bukan Wahabiyin, yaitu pengikut Wahabiyah. Maka dengan fakta ini jelas yang bahwa Wahabiyah dan Wahbiyah ini berbeda, dan keduanya memang sama-sama menyesatkan. Nah, jadi siapa sebenarnya Wahabi yang dimaksud oleh ulama-ulama ahli sunnah yang sudah dicap kesesatannya dan sejarah kelam mereka yang begitu kejam? Kita akan baca langsung pernyataan dari ulama Wahabi sendiri. Ibnu Baz dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Muqallad, ketika ditanya siapa itu Wahabi, beliau menjawab, haza laqabun masyhurun li ulama tauhid ulama Najdi yansibunahum ila Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Penamaan Wahabi ini adalah penamaan yang masyhur untuk ulama tauhid, yakni ulama Najd. Mereka menisbahkan para ulama tersebut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena dia berdakwah di akhir abad 12 Hijriah. Lalu beliau melanjutkan, bahwa laqabun syarifun azimun. Maka penamaan Wahabi adalah nama yang sangat mulia dan agung. Jadi menurut bin Baz, ulama Wahabi sendiri menganggap nama Wahabi adalah nama yang mulia. Jadi aneh kalau ada Wahabi di Indonesia yang tidak mau dipanggil Wahabi.
sama dengan mereka ini maling yang tidak mau dipanggil maling. Dan yang kedua, dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Latif kepada penduduk Yaman untuk menjelaskan akidah penduduk Najd, wasara ba'dun nas yasma'u bina ma'asyiral wahabiyah. Lihat, itu jelas-jelas pada kalimat wahabiyah ada alifnya. Wasara ba'dun, sebagian orang sudah mendengar kehadiran kami kelompok wahabiyah, namun mereka belum mengetahui siapa kami sebenarnya, dan banyak orang yang menyempatkan kepada kami apa-apa yang sebenarnya tidak kami ajarkan. Nah, penulis risalah ini secara gamblang menggunakan nama Wahabi tanpa ada rasa keberatan sama sekali untuk menisbatkan nama Wahabi kepada diri mereka sendiri. Lalu, mengapa para Wahabi di Indonesia malah enggan memakai nama Wahabi? Aneh memang mereka. Kemudian ada satu risalah yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Sahman, salah satu pembesar Wahabi, yang dia beri judul Ar-Rad ala man angkara ala ahlad da'wah ala ahli da'wah al-wahabiyah ingkaruhum asyirik, yang berarti bantahan bagi orang yang menentang para dai Wahabi yang membasmi kemusyrikan. Nah, jadi untuk Wahabi-Wahabi di Indonesia, sudahlah, jangan malu dipanggil Wahabi, jujurlah dalam berdakwah. Kalau Wahabi, ya Wahabi, jangan malah ngaku-ngaku Salafi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi